Belum sama sekali. Masa? Berarti yang B. Kalau kelas B soalnya sudah beberapa kali. Yang kelas A belum sama sekali. Sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah berarti saya ke paratiroid nih. Ya, oke. Masih ada. Sebentar ya. Ya, setengah jam dengan cepat ya. Nanti waktu sholat agak pendek jadinya. Silakan yang kelas B kalau mau ikut juga boleh. Kalau nggak ikut silakan bisa keluar. Bisa tolong ditutup kembali yang sudah keluar. Ya, oke, sip, terima kasih. Tadi ya. Absensi yang kelompok A sama B sudah. Ini yang yang B. Yang A mana yang A? Belum ada ini yang A. Yang A mana deh yang A? Oh, sudah ada. Kembali sudah ya, oke. Ya. Oh. Oke, paratiroid dengan cepat ya. Paratiroid itu kecil, tapi jagoan dia. Ini ada 4 ya. Paratiroid itu di posteriornya dari tiroid ada kecil, jumlahnya 4 kanan kiri, sehingga pada kondisi abnormalitas ini agak sulit untuk dokter bisa mengidentifikasi ini karena ukurannya kecil di belakang, sehingga kalau nggak gede banget kadang-kadang sulit untuk bisa mendiagnosisnya. Ada banyak organ juga yang terlibat di sini, kemudian nempelnya karena di tiroid, berarti dia kaitannya kalau itu di posteriornya ada trakea dan di belakangnya lagi adalah esofagus dengan berbagai sistem limfatik yang ada di sekelilingnya. Jadi di leher ada 9 ya, kemarin sudah kita bahas, ada 9 KDB yang harus Anda ketahui untuk screening kalau keluhannya adalah benjolan pada leher ya. Oke, paratiroid ini dia ternyata juga nggak sendirian, itu dia bekerja untuk terkait menjaga keseimbangan metabolisme, terutama komponen mineral, kalsium dan juga magnesium ya. Dia akan juga menjaga kestabilan dari rilisnya kalsium di tulang, kemudian juga kaitannya pada absorpsi kalsium pada ginjal yang nanti juga menstimulasi sebagai bahan baku di intestinal untuk penyerapan pada vitamin D yang nanti juga akan berperan penyerapannya di intravaskuler dari komponen mineral tersebut. Nah, paratiroid ini karena dia kecil, meskipun kecil karena dia masuk organ endokrin juga sama dengan sistem endokrin yang lain. Dia bisa terjadi hiper dan juga hipo. Kalau hiperparatiroid ini produksinya berlebihan, berapa yang yang biasanya menyertai kalau itu yang hiper karena kalsiumnya itu jadi banyak banget di dalam darah, potensi nanti terjadi yang namanya dekalsifikasi pada tulang, kemudian biasanya ada nefrokalsinosis atau batu yang cukup banyak di ureter atau saluran urin yang juga di dalamnya komponennya adalah batu kalsium.
etiologinya bisa primer dan juga sekunder seperti pada pembahasan organ endokrin yang lain. Ini ya secara anatominya yang kalian juga harus tahu. Ini ada plika vokalis di sini, sehingga kalau itu tiroid, kemudian juga paratiroidnya ini ada masalah tumor di sini, kalau gede banget bisa menekan ke plika vokalis yang menyebabkan biasanya terjadi disfagia atau gangguan menelan, atau juga stridor atau suara serak yang bisa akan berubah komponen dari suaranya menghasilkan suara yang mungkin yang lebih kayak penyanyi jazz ya. Saya punya pasien, jadi awalnya dia jernih banget. Begitu dia kena paratiroid, kebetulan tiroidnya juga ada nodul yang lama-lama makin besar, itu suaranya mau jadi serak ya dok. Jadi malah saya bilang nggak apa-apa, semangat terus, sakit ini dengan nggak apa-apa, malah bisa jadi penyanyi jazz kemudian. Tapi memang nggak nyaman karena ini sampai disampaikan itu berat. Pasien bilang dok, saya mau bicara itu berat sekali karena vokal yang saya sampaikan itu betul-betul serasa seperti saya tertarik di bagian leher saya yang membuat saya sulit untuk mengucapkan kalimat dengan jelas. Kalau hiperparatiroid ini dia harus kalian nanti bisa pastikan perbandingannya dengan yang hipo. Kalau yang hiper diingat-ingat, resorpsinya biasanya akan meningkat. Resorpsi tulangnya akan meningkat, kemudian serum kalsiumnya dia akan naik juga. Yang beda dengan hipo, ini lihat, dibedakan ya. Bone resorpsinya kalau yang hiper itu dia naik, yang hipo dia akan turun. Ya, diingat-ingat. Tapi untuk kalsium ini juga sama. Kalsium hiper naik juga. Kalau yang hipoparatiroid dia cenderung akan turun. Fosfatnya gimana? Kalau yang hiper dia justru kalsiumnya naik, fosfatnya kompensasinya dia akan turun. Kalau yang hipo ini kalsiumnya turun, justru fosfatnya juga akan naik. Kebalikannya hampir sama feedback mekanismenya. Kemudian karena ini kalsiumnya banyak, fosfatnya turun, resorpsi tulangnya juga meningkat. Ini komponen di saluran kencing juga sama, cenderung menyebabkan hiperkalsiuria dan hiperfosfaturia, sehingga terjadi namanya otomatis obstruktif karena multiple stone bantu kalsium di saluran kencing. Kemudian kalau di sini justru kebalikannya, hipokalsiuria dan hipofosfaturia. Kemudian manifestasi neuromuskulernya ini dia biasanya akan iritabilitasnya akan turun, yang kalau pada hipo kebalikannya neuromuskuler activity-nya justru akan meningkat, bisa terjadi kejang seperti orang tetanus ya, jadi kaku semuanya. Oke, itu tadi ya, dihafalin ini ya, nanti keluar di ujian ini nggak boleh nggak keluar. Hafalkan lagi, diulang perbedaannya antara hiper dan juga hipo. Ya, kemudian ini tadi atau nama lainnya itu kalau orang awam namanya anak gondok ya. Gondok itu adalah tiroid, sehingga dibilang kalau orang awam anak gondok, Bu itu baru tahu anaknya di leher yang dok di belakang tiroid ya. Oke, PTH ini bisa bekerja langsung pada tulang, meningkatkan tadi resorpsi tulang. Bentar ya. Ya, kemudian juga resorpsi tulang ini kaitannya dengan komponen resorpsi dari kalsium ke tulang, kemudian mobilisasi kalsium dari tulang ke dalam darah, yang nantinya menyebabkan adanya peningkatan konsentrasi kalsium di dalam plasma darah. Kemudian paratiroid ini juga dia bekerjasama dengan ginjal, jadi dia nggak berdiri sendiri kerjanya, di mana nanti ginjal di tubulus distal khususnya yang akan meningkatkan reabsorpsi kalsiumnya. Jadi kalau keluar ya disletingnya dari luar. Kemudian menurunkan reabsorpsi fosfat di
distorsi ginjal atau namanya efek fosfaturik, yang ini kaitannya nanti memberikan feedbacknya, yaitu ketika kalsium tinggi mestinya fosfatnya akan menjadi turun karena akan ditingkatkan ekspresinya di dalam urin. Kemudian dia juga PTH ini meningkatkan pembentukan 1,25 hidroksi kolekalsiferol, atau ini bagian aktif dari derivat metabolik vitamin D yang nantinya sehingga bisa diserap oleh usus terutama bersama dengan kalsium. Kemudian kalsium ini juga penguat, ya kita tahu dia penguat untuk tulang, gigi, kemudian fungsional dari otot untuk kontraksi dan juga relaksasi dan juga beberapa sistem saraf di tubuh kita. Ya, paratiroid yang tinggi atau sekresinya berlebihan atau namanya hiperparatiroidisme, ini kalsiumnya jadi naik, efek reseptor terhadap tulang resorpsinya jadi naik, hiperkalsiuri, nefrolitiasis sehingga aliran ginjalnya jadi menurun. Di traktus digestivus ini absorpsi ususnya jadi meningkat, di ginjal ini yang terjadi karena kalsiumnya jadi banyak, di dalam urin juga banyak, sehingga risiko terjadi batu yang cukup banyak menyebabkan obstruksi pada sistem urinaria. Nah, paratiroid ini tadi yang disampaikan, dia nggak berdiri sendiri, dia akan join sama ginjal, sistem intestinal di usus, sehingga dialah bersama teman-temannya inilah yang menjaga homeostasis kalsium, vitamin D aktif pada tubuh kita, dan juga beberapa mineral fosfat yang ada dan magnesium yang ada di tubuh kita. Hiperkalsemi atau hiperparatiroid banyak kasus usia muda. Jadi kami punya kasus yang terbanyak pada usia muda. Jadi sudah muda biasanya ada masalah gangguan pertumbuhan, agak pendek, kemudian udah obes karena dia proporsi tubuhnya nggak sesuai, karena dia ada kelainan genetik lain, ya waktu itu pasiennya. Kemudian didapatkan ini gambarannya adalah dia nggak bisa kencing, kemudian sampai betul-betul nyeri yang hebat, terjadi retensi urin yang ternyata dari gambaran PNO-nya, IVP maupun yang dengan kontras dan polos itu nampak banyak kok gambaran putih-putih apa begitu IVP tuh ternyata ada banyak kerak-kerak batu di situ yang jenggal di dinding saluran kencingnya, yang menyebabkan pasien itu terjadi retensi urin sampai kesakitan karena nggak bisa kencing. Kemudian kalau usia tua hati-hati karena hiperkalsemi atau hiperparatiroid ini bisa sekunder menyertai kondisi penyakit yang lain. Contohnya ini multiple myeloma, ada kasus hipertiroid, sarkoidosis, maupun pada gagal ginjal kronik atau CKD. Ya, hiperparatiroid tadi sudah ya, bisa ini sudah nanti sekunder. Nah, sekunder yang hiperparatiroid tadi yang saya sampaikan, hati-hati nanti kalau kasusnya kok pasien itu CKD itu ada pasiennya anemi, udem palpebra, udem anasarka, terjadi hipertensi, hati-hati. Loh, tapi kok pasiennya terjadi kejang-kejang, ternyata dari penunjangnya kalsiumnya itu tinggi, kemudian fosfatnya itu rendah, hati-hati. Ini yang disebut sebagai hiperparatiroidisme yang sekunder karena CKD. Yang tersier ini karena paratiroid, hiperparatiroid yang lama, kemudian kalau ektopik biasanya pada kasus-kasus keganasan. Ya. Ini kadar kalsium pada kondisi hiperkalsemi, baik yang normal, kalau yang normal itu adalah ini ya 8 sampai kurang dari 10. Kalau yang mild ini adalah 10 sampai 12, 12 sampai 14 ini moderat. Yang lebih dari 14 sampai 16 ini yang krisis hiperkalsemia. Patofisiologinya karena hormon PTH ini adalah sangat tinggi kadarnya karena restimulasi adanya satu tumor atau keganasan yang menyebabkan terjadi manifestasi ke berbagai sistem ginjal, kemudian intestinal dan berbagai sistemnya kita jelaskan tadi menjadi terganggu, sehingga gambarannya adalah tadi ya hiperkalsemi, hiposfatemi, kemudian peningkatan dari resorpsi pada tulang.
Sudah ya, diagnostiknya dipastikan mestinya, PTH-nya dicek. Cuman PTH ini mahal, kami sering kesulitan karena masalah biaya, BPJS-nya nggak mau bayarin, rumah sakit juga lagi pilot karena disuruh bayarin segitu banyak pegawai karena pemerintah daerahnya lagi bermasalah. Penunjangnya mestinya kalsium serum, fosfat ini ya, komponen tadi untuk memastikan, termasuk pemeriksaan bukan hanya serum tapi pada umumnya. Ronsen ini kalau ketemu kita curiga pasiennya ada porotik atau enggak, kalsifikasi tulang yang masih harus dipastikan terkait nanti untuk risiko terjadinya fraktur yang patologis yang akan menyebabkan pemberian yang lain. Yang ini yang sekunder, contohnya tadi yang sekunder pada kasus apa tadi? Pada kasus apa yang sekunder? Apa? Tuan jangan suaranya. Sudah apa ya? CKD, gitu ya. Jadi chronic kidney disease ya. Di mana produksinya berlebihan karena rangsangan produksi yang tidak normal karena kaitannya dengan ginjal yang bermasalah ya. Ginjal ini karena terganggu secara fungsional sehingga fungsi menurun, ekspresi fosfatnya juga akan menurun, jadi retensi menekan kadar kalsium memicu sekresi pada PTH-nya sehingga terjadi hiperparathyroidism yang penyebabnya karena gagal ginjalnya, sehingga manifestasinya mestinya vitamin D-nya juga akan rendah, penyerapan kalsiumnya ini justru akan terganggu sehingga kalsium serumnya justru malah rendah, kebalikan sama yang primer tadi ya. Jadi kalau primer kalsiumnya itu tinggi, kalau yang sekunder deh hati-hati, kalsiumnya serum justru malah rendah, memicu PTH-nya akan tinggi dan bedanya adalah apa? Fosfatnya juga rendah. Fosfat rendah, kalsiumnya rendah. Ini hiperparathyroid yang sekunder. Ini tadi sudah dijelaskan, sepertinya ini sudah ada beberapa penegasan pengulangan. Ya ini penunjangnya dengan USG tapi sulit ya, operator minded kalau operatornya jago banget bisa kelihatan tapi seringnya nggak kelihatan apa-apa. CT scan ini sampai 68%, sensitivitasnya sebentar.
Oke, ya MRI, nah sestamidi ini yang harus kalian ingat. Jadi tidak semua media kontras itu bisa dia sensitif untuk paratiroid. Banyak sekali kasus pakai MRI, CT scan itu tidak kelihatan. Begitu diberikan dengan kontras yang khusus namanya sestamidi yang dia memang hanya khusus mau sama yang namanya kelenjar paratiroid, dia sangat sensitif sampai 91%. Dia baru kelihatan ada gambaran nodul massa di paratiroidnya. Ini sering misdiagnosis dengan kalau hanya dilakukan dengan CT scan atau MRI kontras biasa. Ya, operasinya mestinya kalau itu betul menyertai di dalamnya ada satu tindakan operasi karena ada pembesaran massa nodul di situ, mestinya dilakukan operasi. Tapi yang bawah ini sekarang sudah mulai berkembang, minimal invasive surgery. Di tempat kita di Solo juga sudah ada, jadi tidak sampai diiris lebar-lebar, tapi pakai seperti ada laparoskopi, jadi pakai ada beberapa titik, ada selang yang bisa masuk monitor, nanti ada komputer di situ dokter bedahnya, kemudian diambil yang namanya paratiroidnya, tempat di mana massa atau kecurigaan satu tumor pada paratiroidnya. Minimalisasi ini ya sudah pengetahuan kalian aja. Nih, jadi nggak banyak irisan, tetapi pasiennya bisa disampai. Tapi juga harus tahu bahwa ternyata komplikasinya juga harus karena anatominya paratiroid itu dekat pada nervus reguler laringeal yang berpotensi membuat pasien itu suaranya akan hilang, yang juga bisa menyebabkan terjadi adanya kalau diangkat semuanya langsung anjlok jadi hipokalsemi berat. Ini tadi terjadi reguler laringeal terjadi injury, pasien jadi nggak bisa ngomong apa-apa, suaranya jadi hilang. Ini juga harus mestinya dijelaskan oleh dokter bedah ya sebagai komplikasi yang bisa terjadi. Ya, hipoparatiroid ini ya produksinya turun dengan berbagai sebab, bisa karena proses autoimun, kelainan kongenital, idiopatik ya. Kemudian kondisinya biasanya pasiennya kalsiumnya akan rendah. Algoritma ini kami pakai atau kita pakai kalau setiap pasiennya ada hipokalsemi, Anda harus lakukan ini. Kendalanya apa dok di sini? Karena paratiroid nggak bisa dok dikerjain atau mahal banget, harganya 1,5 atau 2 juta untuk pemeriksaannya. Kemudian kalau ini ada vitamin D masih bisa kita lakukan. Jadi manifestasi klinis yang harus kita lihat dengan kalsiumnya rendah, kemudian juga ada di mana terjadi tadi resorpsinya juga yang turun, fosfatnya malah justru dia juga rendah, berbeda kalau itu yang sekunder ya. Nanti dibuat tabel aja deh, primernya hiper, kemudian primernya hipo, kemudian sekundernya hiper dan sekundernya hipo. Anda nanti harus bisa bedakan. Tentunya soalnya kasus nanti ya. Nah biasanya yang menyertai di sini biasanya biar kreatinnya juga bisa terganggu. Nah ini yang menyertai pada kondisi hipoparatiroid ini bisa faktor genetik. Nah ini biasanya pasien ini juga ada defisiensi vitamin D yang cukup berat. Ada beberapa kondisi dan penggunaan obat-obatan ini ya. Kemudian resorpsi tulangnya juga dia akan menurun, yang bisa akan mengaruh beberapa obat-obatan. Resipitatnya ini bisa dengan berbagai faktor, sepsis, shock, pankreatitis, dan juga pada kondisi rumah tangga yang berat. Biologi, nah ini ya, habis diangkat biasanya, habis diangkat paratiroid terus jadi nggak punya paratiroid, atau pada saat tiroidnya itu diangkat operasi karena struma nodul tiroid, tapi paratiroidnya kok kebetulan itu kok dokter bedahnya keangkat juga ini paratiroidnya tanpa sengaja, sehingga menyebabkan kondisi pasien nggak punya paratiroid, sehingga terjadi kondisi di mana terjadi hipoparatiroidisme. Prinsipnya substitusi diperlukan pada kondisi ini dengan kemudian suplementasi kalsium, vitamin D, kemudian pada kondisi berat manifestasinya sampai terjadi kejang tetanus seperti tetanus ya, ini bisa diberikan dengan kemudian injeksi abdominas intravena.
pasien-pasien yang ibu hamil dengan kondisi ini, Dek, hati-hati ya, karena kalau nggak dipenuhi ada kasus itu sampai akhirnya di eutanasia bayinya, karena dokter objeknya veterinaria melihat, Dok, bilang ke saya, Dok, kita harus cerita ini ke pasiennya, harus dengan cara yang jangan terburu-buru, karena memang pasiennya itu tulang-tulangnya bayinya itu nggak tumbuh, jadi kecil sekali, terus kelihatan porotik dan sebagainya, yang membuat kalau sampai ini dibiarkan nanti lahir jadi seperti apa, menjadi beban untuk ibunya. Sehingga waktu itu diputuskan karena belum 120 hari dan suaminya kalau di dalam Islam lebih dari 120 hari dianggap sudah bernyawa, sudah ditiupkan ruhnya, karena belum 120 hari saya ikhlas tuh anak saya untuk diterminasi, untuk diinduksi sehingga bisa keluar akhirnya. Tapi memang nggak normal, dan begitu keluar memang ya memprihatinkan sekali, bentuk anatominya sudah sangat nggak terbentuk dengan sangat sangat buruk perkembangannya. Oh, ini yang tiroidnya. Ya sudah, saya nanti dibaca ulang lagi, dibaca soalnya gampang, jawabannya juga gampang kok, tenang aja ya. Cuman memang butuh persiapan yang mantap untuk bisa menghasilkan hasil yang optimal. Selamat berjuang, nanti masih ada kuliah-kuliah yang lain, kalau diikuti dengan baik, karena ada ujiannya kan ya, untuk ujiannya apa? Oh, 5 ini